Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan kerja praktik saya. Nama saya Gabi Pangitan Sidoro dari MB 4512 dengan NIM 14012100315. Lalu pada slide berikutnya ada lembar pengesahan, di mana saya akan menjelaskan laporan kerja praktik saya dengan judul Peran Divisi Solusi Digital dalam Peningkatan Layanan di PT Pelabuhan Indonesia. Berikutnya ada daftar isi, di mana terdiri dari daftar gambar, daftar tabel, daftar lampiran, bab 1, bab 2, bab 3, dan bab 4. Lalu berikut ada daftar gambar. Setelah itu ada daftar tabel 1, 2, dan 3. Lalu setelah daftar tabel ada daftar lampiran, di mana terdapat 14 lampiran. Pada kata mengantar berikut, penulis dapat menyelesaikan laporan magang yang berjudul Peran Divisi Solusi Digital dalam Peningkatan Layanan di PT Pelabuhan Indonesia. Laporan ini disusun untuk memenuhi syarat menyelesaikan mata kuliah magang di akhir semester 6 dalam program studi Manajemen Bisnis, Telekomunikasi dan Informatika Universitas Telkom. Dalam penyusunan laporan magang ini tidak luput dari bantuan dan dukungan banyak pihak yang turut memberikan masukan dan saran kepada penulis. Begitu pula saat penulis memerlukan data atau informasi serta petunjuk dan bimbingan dalam menyelesaikan laporan magang. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada orang tua, lalu Bapak Tarandika Tantra selaku dosen pembimbing, kemudian Bapak Fahmi Iskandar selaku pembimbing magang perusahaan, dan PT Pelabuhan Indonesia Regional Pertama, serta pihak-pihak yang lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Selanjutnya, bab 1 pendahuluan, yaitu profil perusahaan. Di sini ada logo Pelindo. PT Pelabuhan Indonesia atau Persero atau dikenal dengan Pelindo adalah sebuah badan usaha milik negara atau BUMN yang bergerak di bidang logistik, terutama pengembangan pelabuhan. Pada tahun 1962, pemerintah Indonesia mendirikan 4 perusahaan pelabuhan negara, yaitu pelabuhan 1-4. Pada 1 Oktober 2001, keempat pelabuhan tersebut disatukan atau digabungkan menjadi satu perusahaan pelabuhan negara dengan nama PT Pelabuhan Indonesia Persero. PT Pelabuhan Indonesia Persero atau Pelindo memiliki wilayah operasi yang mencakup pelabuhan di seluruh Indonesia. Setelah penggabungan pada tahun 2021, Pelindo mengelola pelabuhan yang sebelumnya dikelola oleh 4 regional terpisah. Pelindo pertama meliputi pelabuhan di wilayah Sumatera, termasuk pelabuhan utama seperti di Belawan, Dumai, Pekanbaru. Kemudian Pelindo kedua meliputi pelabuhan di wilayah Jakarta sekitarnya, termasuk Tanjung Priuk yang merupakan pelabuhan terbesar di Indonesia. Wilayah ini juga mencakup pelabuhan di Pantura, Jawa, dan juga Lampung. Pelindo ketiga meliputi pelabuhan di Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara, dengan pelabuhan utama seperti Tanjung Perak di Surabaya dan pelabuhan Borneo di Bali, dan berikutnya ada Pelindo keempat, meliputi pelabuhan di wilayah Sulawesi, Kalimantan, Maluku, dan Papua, termasuk pelabuhan Makassar, Balikpapan, dan juga Sorong. Selanjutnya, setelah itu PT Pelabuhan Indonesia Persero membentuk 4 subholding, yaitu Pelindo Terminal Peti Kemas SPTP. Subholding ini berfokus pada pengelolaan terminal peti kemas di seluruh Indonesia. Terminal peti kemas adalah fasilitas penting dalam logistik pelabuhan yang menangani bongkar muat peti kemas dalam kapal serta penyimpanan sementara. Selanjutnya ada Pelindo Multi Terminal atau SPMT. Subholding ini bertanggung jawab atas pengelolaan terminal multipurpose yang melayani berbagai jenis kargo non peti kemas seperti kargo curah kering, curah cair, barang umum, dan kargo kendaraan. Kemudian Pelindo Jasa Maritim atau SPMS. Subholding ini berfokus pada layanan maritim yang berkaitan dengan operasi pelabuhan seperti layanan pandu, tunda, serta penyediaan fasilitas air bersih dan bakar untuk kapal. Lalu yang terakhir subholdingnya yaitu Pelindo Solusi Logistik atau SPSL. Subholding ini mengintegrasi layanan logistik dari hulu ke hilir atau end-to-end,
mencakup pergudangan, distribusi, freight forwarding, dan layanan logistik berbasis digital. Lalu selanjutnya di sini ada visi dan misi perusahaan Pelindo. Visinya yaitu menjadi pemimpin ekosistem maritim terintegrasi dan berkelas di dunia. Lalu kedua, visinya itu tersebut merupakan pernyataan cita-cita perusahaan menjadi pintu gerbang utama untuk jaringan logistik global di Indonesia. Cita-cita ini memunculkan landasan dengan potensi geografis, peluang bisnis, serta kebijakan nasional yang membuka peluang bagi perusahaan untuk merealisasikan visi yang dimaksud. Kemudian misi, mewujudkan jaringan ekosistem maritim nasional melalui peningkatan konveksitas jaringan dan integrasi layanan guna mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Lalu kedua, misinya itu menyediakan jasa kepelabuhan maritim yang andal dan terintegrasi dengan kawasan industri untuk mendukung jaringan logistik Indonesia dan global dengan memaksimalkan manfaat ekonomi Selat Malaka. Guna mencapai visi dan misi yang akan dicapai, maka perusahaan memiliki tata nilai guna mencapai itu semua. Adapun tata nilai yang dimiliki yaitu singkatan akhlak, yang dimana A. Amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Dimana amanah memegang teguh kepercayaan yang diberikan, lalu kompeten terus belajar dan mengembangkan kapabilitas, serta harmonis saling peduli dan menghargai perbedaan. Lalu ada loyal, berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa. Lalu adaptif, berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Selanjutnya ada struktur organisasi. Di mana struktur organisasi real pertama PT Pelindo terdiri dari berbagai divisi, yaitu divisi komersial mengelola pemasaran dan properti, lalu divisi operasional bertanggung jawab atas pelayanan kapal, peti kemas, penumpang, dan pelaporan operasional. Setelah itu ada divisi teknik mengurus pemeliharaan, peralatan, dan fasilitas pelabuhan, sistem manajemen, IT, dan proyek strategis. Setelah itu ada divisi pelayanan SDM dan divisi anggaran, dan juga divisi pengelolaan keuangan, perpajakan, mengurus perpajakan dan perbendaharaan, dan kelainan keuangan. Berikutnya ada strategi bisnis, di mana ada strategi bisnis. Pelindo memiliki berbagai strategi bisnis untuk memperkuat posisi sebagai pemain utama di sektor pelabuhan dan logistik Indonesia. Berikut ada beberapa strategi kunci yang didefinisikan. 1. Penggabungan BUMN pelabuhan pada tahun 2021. Pelindo melakukan penggabungan dengan 4 entitas BUMN pelabuhan lainnya, yaitu Pelindo 1, 2, sampai 4 menjadi satu entitas, yaitu Pelindo. Tujuan dari merger ini adalah meningkatkan efisiensi operasional dan memperkuat daya saing dalam skala global. Melalui merger ini, Pelindo membentuk 4 subholding yang masing-masing berfokus pada lini bisnis utama. Lalu kedua, transformasi digital. Sebagai bagian dari modernisasi, Pelindo mendorong transformasi digital dengan mengimplementasikan teknologi informasi terbaru yang mendukung operasi pelabuhan. Berikutnya ada ekspansi jaringan, meningkatkan koneksi antara pelabuhan utama dan wilayah lain di dalam negeri dan internasional, dan meningkatkan jangkauan. Lalu ada aspek manajemen, yaitu aspek produksi, di mana bidang jasa pelabuhan yang dimiliki oleh Pelindo antara lain pelayanan jasa kapal, pelayanan barang, pelayanan terminal peti kemas internasional, pelayanan terminal peti kemas antar pulau, produksi pemesanan, dan pelayanan khusus produksi rupa-rupa usaha, produksi kerjasama mitra usaha, produksi pelayanan, dan perusahaan atau unit usaha. Lalu yang kedua ada aspek keuangan, di mana PT Pelabuhan Indonesia Pelindo memperkirakan laba bersih sebesar 4,1 triliun pada tahun 2023, lalu naik 2,6% dari tahun sebelumnya. Arus peti kemas meningkat 3% menjadi 17,7 juta, dan arus tambang meningkat 6% menjadi 170 ton. Selain itu, arus penumpang meningkat 20% menjadi 18,1 juta orang. Yang mendorong peningkatan ini, untuk mencapai transformasi, Pelindo terus-menerus menggunakan teknologi seperti Terminal Operating System untuk meningkatkan efisiensi operasional.
Lalu manajemen keuangan PT Pelindo Indonesia bagian 1 mencakup penggunaan dana, pengelolaan dana yang menjamin kelancaran operasional dan profitabilitas. PT Pelabuhan Indonesia berfokus pada beberapa sumber pendapatan utama, yaitu termasuk seharus pelabuhan untuk layanan bongkar muat dan sandal kapal, penyewaan lahan dan fasilitas kepada bisnis terkait, serta jasa logistik yang mencakup pengelolaan kargo, distribusi, dan penyimpanan. Kemudian setelah aspek keuangan, aspek pemasaran, pertama itu memiliki sertifikat internasional seperti ISO 9001 untuk manajemen mutu dan ISO 14001 untuk manajemen lingkungan yang memastikan standar operasional yang tinggi. Kemudian fokus utama Pelindo adalah kepuasan pelanggan yang diukur secara teratur melalui survei untuk memastikan bahwa layanan terus diperbaiki. Lalu ketiga, kinerja operasional. Pelindo diukur melalui waktu tunggu kapal yang efisien, produktivitas bongkar muat, turnaround time yang optimal. Lalu keempat, Pelindo meningkatkan transparansi dan efisiensi dengan menggunakan teknologi baru seperti sistem penagihan integrasi, IBS, dan Smart Port. Lalu kelima, aspek pemasarannya itu Pelindo menunjukkan komitmennya terhadap pelayanan ramah lingkungan melalui inisiatif Green Port. Selain itu, layanan mereka telah diakui banyak penghargaan internasional dan internasional. Berikut ada aspek sumber daya manusia. Yang pertama itu kebijakan rekrutmen. PT Pelabuhan Indonesia menerapkan proses rekrutmen yang selektif dengan syarat pendidikan minimal diploma atau sarjana, tergantung pada posisi yang dilamar. Kedua itu tunjangan dan gaji. Sesuai dengan standar industri pelabuhan, karyawan Pelindo menerima gaji kompetitif. Mereka tidak hanya menerima gaji pokok, tapi juga mendapatkan asuransi, transportasi, makan, dan tunjangan kesehatan. Selain itu, Pelindo menawarkan bonus kinerja yang didasarkan pada prestasi individu dalam perusahaan. Bagian C, pelatihan dan pengembangan. Pelindo menawarkan berbagai program pelatihan dan pengembangan untuk membantu karyawan meningkatkan keterampilan dan kemampuan mereka. Program ini mencakup pelatihan teknis, manajerial, dan kepemimpinan. Selain itu, Pelindo memberikan dukungan untuk karyawan mengikuti sertifikasi operasional dan profesional yang sesuai dengan pekerjaan mereka. Lalu, proses pensiun dan keluar dari perusahaan. Karyawan Pelindo mencakup usia pensiun untuk memutuskan untuk mengundurkan diri, menjalani proses exit interview untuk mendapatkan umpan balik. Perusahaan ini memberikan hak pensiun sesuai dengan peraturan tenaga kerjaan yang berlaku, termasuk dana pensiun dan pesangon jika karyawan keluar sebelum usia pensiun. Lalu berikut ada lingkup unit kerja praktik, yaitu lokasi unit kerja praktik, yaitu PT Pelabuhan Indonesia Regional 1 yang berlokasi di Lingkar Pelabuhan nomor 1 Belawan, Medan, Sumatera Utara, Indonesia. PT Pelabuhan cabang Belawan ini yaitu pelabuhan terbesar Sumatera Utara yang merupakan satu pelabuhan utama yang dikelola oleh Pelindo. Berikut adalah gambar PT Pelindo cabang Belawan. Berikut lingkup penugasan. Adapun tugas penulisan yang dilakukan penulis selama magang yaitu bidang solusi digital pada subbidang peran divisi solusi digital dalam peningkatan layanan PT Pelabuhan Indonesia. Yang pertama itu PT Pelabuhan Indonesia 2.0 membuat laporan mengenai PT Pelabuhan Indonesia secara keseluruhan untuk lebih mengenal apa saja yang ada di PT Pelabuhan Indonesia. Lalu kedua itu melakukan operasi pelayanan pada bidang sub digital di kantor pusat maupun cabang. Ketiga, melakukan perawatan perangkat kerja dan perangkat kerja yang bermasalah. Lalu mendukung segala unsur kelancaran proses bisnis PT Pelabuhan Indonesia. Berikut ada rencana dan penjadwalan kerja pada Senin sampai Jumat, masuk jam 8 dan pulang jam 5 sore. Kemudian setelah itu ada bab 2 kajian teoris, pengertian dari solusi digital. Solusi digital adalah produk layanan dan atau pengalaman yang menggunakan teknologi digital yang memberikan hasil yang bermakna dan terukur dalam konteks bisnis.
Solusi ini biasanya melibatkan penggunaan perangkat lunak, aplikasi sistem teknologi, informasi, serta integrasi data dan proses otomatis yang mendukung strategi perusahaan, meningkatkan efisiensi, serta memberikan nilai tambah bagi pelanggan dan pemangku kepentingan. Lalu kajian teori berikut yaitu pengertian peningkatan. Peningkatan baik secara umum, peningkatan merupakan upaya untuk menambah derajat, tingkat, dan kualitas maupun kuantitas. Peningkatan juga dapat berarti menambahkan keterampilan dan kemampuan agar menjadi lebih baik. Selain itu, peningkatan juga berarti pencapaian dalam proses ukuran, sifat, hubungan, dan sebagainya. Lalu ada pengertian layanan. Tindakan sukarela dari satu pihak ke pihak lain, baik untuk membantu ataupun sebagai respon terhadap permintaan guna memenuhi kebutuhan tertentu. Dalam konteks bisnis, pelayanan adalah elemen yang sangat penting dan tidak boleh diabaikan. Kualitas pelayanan menentukan bagaimana konsumen menilai dan memutuskan apakah mereka akan tetap setia kepada penyedia layanan tersebut. Lalu pada bab ketiga, aktivitas penugasan magang. Realisasi kegiatan magang. Kegiatan magang dilakukan selama 2 bulan kerja, dimulai pada tanggal 3 Juli 2024 dan berakhir pada tanggal 3 September 2004. Berikut adalah laporan kegiatan magang penulis di bidang solusi digital. Dan kemudian ada laporan harian tentang kerja praktek pada saat di perusahaan Pelabuhan Indonesia. Yang pertama, 05 Juli 2024. Jenis aktivitasnya pengenalan lingkungan Pelindo regional pertama. Tugas yang diberikan membuat laporan mengenai PT Pelindo secara umum. Pencapaian tugasnya mengetahui PT Pelindo secara umum. Lalu pada Senin 8 Juli 2024, perkenalan beberapa aktivitas di PT Pelindo. Tugasnya membuat laporan mengenai PT Pelindo dan mengetahui PT Pelindo secara umum. Lalu 9 Juli, mempelajari PT Pelindo dari website resmi. Tugasnya mengenai apa itu PT Pelindo dan berhasil dengan baik mengenai apa saja yang terkait tentang PT Pelindo. Lalu pada Rabu 10 Juli 2024, laporan mengenai PT Pelindo. Tugasnya membuat laporan profil PT Pelindo. Kamis 11 Juli 2024, mengikuti capacity building dari perusahaan. Tugasnya membantu dalam mengarahkan permainan tim dengan tujuannya untuk meningkatkan kemampuan kerjasama dalam satu tim kerja. Kemudian Jumat ada jalan sehat. Tugasnya mewujudkan hidup sehat dengan tujuan memberhasilkan melaksanakan jalan sehat. Kemudian 15 Juli 2024, laporan mengenai PT Pelindo. Melanjutkan profil PT Pelindo, dimana tujuannya berhasil membuat laporan profil PT Pelindo. Lalu kemudian ada 16 Juli presentasi, dimana tugasnya itu mempresentasikan hasil laporan PT Pelindo dengan tujuan berhasil mempresentasikan hasil laporan PT Pelindo. Lalu Rabu 17 Agustus, laporan PT Pelindo Electronic Data Interchange Indonesia. Tujuannya itu membuat laporan mengenai PT EDI, lebih mengenal PT EDI sebagai anak perusahaan dari Pelindo.
3.2 Relevansi teori dan praktek. Pelayanan PT Pelabuhan Indonesia terhadap pegawai dan masyarakat sekitar sangat baik selama magang. Proses interaksi antara pelanggan dan penyedia dengan tujuan memenuhi kebutuhan pelanggan dan memberikan pengalaman yang bermanfaat yang menghasilkan nilai. Layanan yang sangat penting untuk membangun loyalitas pelanggan dan hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan. Keberhasilan layanan TI di divisi solusi digital pelabuhan ini bergantung pada interaksi yang efektif antara penyedia, layanan, dan pelanggan. Pelabuhan di Indonesia dapat membangun kepercayaan dan loyalitas yang andal dan responsif, yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang. Selain itu, penulis dapat merasakan dan mendukung PT Pelabuhan Indonesia menggunakan efisiensi TI untuk mempermudah pekerjaan karyawan. Efisiensi teknologi informasi berkaitan dengan kemampuan organisasi untuk menggunakan sumber daya TI secara hemat biaya dan produktif. Mereka percaya bahwa penerapan TI yang efisien dapat mengurangi biaya operasional, meningkatkan produktivitas, mempercepat proses bisnis. Dalam hal ini, efisiensi TI hanya terkait dengan penghematan biaya, tetapi juga dengan mengoptimalkan seluruh proses operasional organisasi. Tujuannya mengisi jadwal selama penjelasan dari Microsoft teori dan praktek. Kemudian berhasil mengisi jadwal selama periode magang pada Microsoft Excel. Ada permasalahan di mana pada bagian ini penulis menguraikan beberapa permasalahan aktivitas yang terjadi. Berikut adalah gambar dari tabel flowchart permasalahan. Beberapa permasalahan atau aktivitas yang terjadi yaitu mendapatkan laporan dari berbagai pegawai terjadi masalah yang pada printer, melakukan pengecekan pada printer di ruang teknis solusi digital. Ketiga, jika bisa diatasi oleh teknisi akan segera dilakukan pemasangan ke kantor pegawai. Keempat, jika tidak bisa diatasi teknisi akan memperbaiki di luar perusahaan atau menggunakan jasa teknisi lain. Lalu kelima, pemasangan kembali unit printer ke kantor pegawai serta melakukan pengecekan apakah semua sudah berfungsi. Lalu keenam, pemasangan dan perbaikan selesai. Layanan IT solusi digital terus memberikan layanan terbaik. Salah satu keunggulan perusahaan adalah kontrol desain pengalaman pelanggan yang konsisten dan positif, yang mencakup perjalanan interaksi dengan berbagai titik kontak. Selain itu, solusi digital memberikan penjelasan tentang masalah yang terjadi di unit perangkat kerja karyawan, sehingga karyawan dapat menyelesaikannya jika terjadi masalah yang sama. Namun masalah yang paling umum adalah karyawan tidak peduli dengan penjelasan yang diberikan oleh yayasan solusi digital, sehingga mereka sering melapor masalah yang sama. Berikutnya, bab 4 rekomendasi. Pada bagian kesimpulan, penulis dapat mengatakan bahwa kerja praktek dan magang memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk belajar tentang prosedur, disiplin, dan berpartisipasi dalam kegiatan perusahaan sambil memperoleh wawasan dan pengalaman sesuai dengan kemampuan mereka. Keuntungan bagi siswa termasuk peningkatan relasi dalam dunia kerja yang membantu mereka mempersiapkan diri untuk lingkungan kerja profesional, serta pengembangan sikap profesional, keterampilan, kewajiban terhadap kerja. PT Pelabuhan Indonesia Persero memanfaatkan program ini untuk meningkatkan komitmen organisasi untuk pendidikan dan pengembangan profesional, dan memberikan lebih banyak sumber daya manusia untuk proyek tentu meningkatkan tingkat produktivitas. Sarannya, lebih siaga dalam memantau koneksi internet di kantor pusat, lalu melengkapi software dengan versi terbaru sesuai dengan dibutuhkan pegawai, dan memberikan akses bidang TI di cabang. Berikut daftar pusaka yang diambil dari PT Pelabuhan Indonesia Persero tahun 2023 tentang laporan tahunan 2003 Jakarta PT Pelabuhan Indonesia. Lalu Bidel BJ pada tahun 1986 dengan judul Recent Developments in Role Theory, Annual Review of Sociology 2.1 halaman 267 sampai 92. Lalu daftar pusaka berikut Westermain G. Bonnet di MAFIC tahun 2014 dengan judul Leading Digital Turning Technology in Business Transformation, Harvard Business Review Press. Lalu daftar pusaka berikutnya ada Shatner K. tahun 2017 dengan judul Digital Transformation of Business
Cetakia Journal of Science 15.1 halaman 388 sampai 393. Lalu ada Khan M.A. and Stark pada tahun 2017 dengan judul Quality Improvement in Organization. Berikut ada lampiran dari laporan malam. Lampiran keempat, kegiatan harian kerja praktek. Lalu ada lampiran kelima, lembar penilaian bimbingan lapangan. Lalu ada lampiran keenam, persyaratan kesediaan membimbing lapangan. Lalu ada lembar pengesahan pada lampiran ketujuh. Lalu di sini lampiran ke-8, serta absensi PKL Pelindo. Lalu lampiran ke-9, presentasi laporan tentang PT Pelindo. Lalu lampiran ke-10, pemasangan jaringan Starlink. Lalu lampiran ke-11, perbaikan sensor palang pelabuhan Pelindo cabang Bandar Deli. Lampiran ke-12, pengerjaan laporan mengenai perusahaan Pelindo. Lalu pada lampiran ke-13 ini, instalasi dan pemeriksaan printer. Lalu di sini ada dokumentasi bersama mentor solusi digital pada lampiran ke-14. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan kepada kesempatan hari ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan bagi Bapak. Dengan ini presentasi laporan kerja praktek saya tutup.